Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Ada kabar buruk bagi Manchester United. Jelang menghadapi Newcastle United, kapten mereka Bruno Fernandes dilaporkan bakal absen di laga ini. Menurut laporan dari Talksport, Bruno Fernandes masih akan absen di laga melawan Newcastle ini. Sang kapten sudah 2 laga absen membela MU, pasalnya ia baru-baru ini mengalami cedera bersama Setan Merah. Ia seharusnya sudah comeback di akhir pekan kemarin, namun ternyata kondisinya belum memungkinkan untuk bermain. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag mengkonfirmasi bahwa Fernandes kemungkinan absen melawan Newcastle. Ia tidak mau memaksa sang pemain bermain di laga itu, karena ia takut Fernandes bisa absen karena cedera. Itulah mengapa ia memilih untuk menyimpan Fernandes dan memainkan pemain seperti Scott McTominay di laga tersebut. Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate memberikan klarifikasi seputar rumor ia akan menjadi pelatih baru Manchester United. Ia memastikan bahwa kabar itu tidaklah benar. Kepada The Telegraph, Southgate memastikan bahwa rumor ia akan melatih Manchester United di musim depan tidak lebih dari sekedar kabar bohong. Ia menyebut bahwa ia sama sekali tidak pernah berbicara dengan MU terkait menggantikan Erik ten Hag sebagai manajer mereka di musim depan. Gareth Southgate menyebut bahwa untuk saat ini ia sama sekali tidak memikirkan Manchester United atau klub-klub lain. Pikirannya hanya fokus untuk membawa Inggris menjuarai Euro 2024 dan ia tidak mau memikirkan hal lain. Legenda Manchester United Roy Keane kembali memberikan kritikan kepada Casemiro. Ia menilai sang gelandang menjadi penyebab MU kalah di laga melawan Arsenal. Kepada Sky Sport News, Roy Keane menyebut bahwa Casemiro menjadi penyebab MU dibobol oleh Trossard di laga tersebut. Ia menyebut sang gelandang terlalu malas untuk berlari ke depan sehingga Trossard yang seharusnya terkena perangkap offside jadi lolos untuk bisa mencetak gol. Menurut Roy Keane, kesalahan yang dibuat Casemiro itu sangat mendasar. Ia menyebut kesalahan itu benar-benar merugikan Setan Merah. Masa depan Erik ten Hag masih mengambang. Belum ada kepastian Erik ten Hag bakal bertahan menangani Manchester United, namun juga belum ada kepastian Erik ten Hag akan pergi. Sampai saat ini, masa depan Erik ten Hag masih menggantung. Memang kontraknya masih cukup panjang, tapi Erik ten Hag bisa dipecat kapan saja. MU terancam mencatatkan finish terburuk mereka dalam puluhan tahun terakhir. Untungnya masih ada peluang juara di Piala FA meski tentu bakal sulit. Saya pribadi berharap mereka mau memberikan kesempatan untuk ten Hag. Ada banyak masalah dalam rekrutmen pemain. Situasinya buruk dalam beberapa tahun terakhir, kata Wayne Rooney. Saya berharap Erik ten Hag diberikan waktu untuk memperbaiki masalahnya. Namun tahun 2016 lalu kita lihat sendiri bahwa Louis van Gaal tetap dipecat setelah juara Piala FA, jadi entahlah tutupnya. Manchester United nampaknya akan melakukan pergantian komposisi bek kanan mereka. Setan Merah dirumorkan akan memboyong Denzel Dumfries dari Inter Milan di musim panas nanti. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, nama Dumfries sebenarnya sudah lama dipertimbangkan untuk diangkut ke Old Trafford. Sang bek menarik perhatian pemandu bakat MU karena performanya yang apik di Inter Milan. Ia dianggap bisa memberikan dimensi baru dalam lini pertahanan MU berkat kemampuannya yang di atas rata-rata. Itulah mengapa MU akan menjadikan sang bek opsi pengganti Wan-Bissaka di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, MU punya kans untuk merekrut Dumfries di musim panas nanti. Inter Milan dikabarkan tidak keberatan menjual sang bek, dengan catatan mereka harus menerima tawaran yang bagus untuk sang bek.
Labenea Mata dikabarkan siap mengikhlaskan kepergian sang bek jika ada tawaran 45 juta euro masuk ke rekening mereka di musim panas nanti. Legenda Manchester United Gary Neville tidak sepakat dengan rumor Gareth Southgate jadi pelatih Manchester United musim 2024-2025 mendatang. Ia menyebut bahwa situasinya tidak bagus untuk kedua belah pihak. Kepada Stick to Football Podcast, Gary Neville menyebut bahwa Gareth Southgate tidak tepat untuk dijadikan manajer baru MU di musim panas nanti. Ia menyebut bahwa jadwal pramusim MU dan Euro 2024 bentrok, sehingga jika menunggu Southgate maka persiapan pramusim United bakal kacau balau. Selain itu, Gary Neville juga menilai jika Gareth Southgate diumumkan sebagai manajer baru MU sebelum Euro dimulai maka itu akan mengganggu persiapan timnas Inggris. Jadi ia menilai demi kebaikan kedua pihak, MU sebaiknya tidak mempekerjakan Gareth Southgate. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Barcelona menetapkan harga yang sangat tinggi untuk transfer Ronald Araujo di musim panas nanti. Menurut laporan dari Sport, Barcelona sudah memantapkan hati untuk menjual Araujo di musim panas nanti. Ini disebabkan kontrak sang bek di Camp Nou habis pada tahun 2026. Namun sejauh ini sang bek masih belum mau memperpanjang kontraknya di Catalunya. Ketimbang harganya terus menurun, Barcelona memutuskan untuk menguangkan sang bek di musim panas nanti. Namun kabar buruknya Barcelona membandrol sang bek dengan harga yang sangat mahal, tidak tanggung-tanggung. Mereka menginginkan 100 juta euro untuk jasa sang bek. Barcelona sengaja menjualnya dengan harga mahal karena mereka lagi butuh uang. Jadi mereka berharap MU mau menebus sang bek. Sebuah dukungan moral diberikan Roy Keane kepada Erik ten Hag. Ia menilai sang pelatih masih layak diberi kesempatan untuk menjadi juru taktik Manchester United. Menurut Roy Keane, performa buruk MU di musim ini tidak bisa dilimpahkan kepada Erik ten Hag saja. Ia menilai ada banyak faktor yang membuat performa MU jeblok. Lebih lanjut, Roy Keane menilai Erik ten Hag sudah membuktikan di musim perdananya bahwa ia sanggup menangani United. Jadi jika ia diberi waktu dan dukungan, maka ia bisa membawa Setan Merah berjaya lagi. Spekulasi Benjamin Sesko bergabung dengan Manchester United semakin menguat. Sang agen diketahui baru-baru ini datang menonton pertandingan Setan Merah di Old Trafford. Fabrizio Romano melaporkan bahwa sinyal Sesko merapat ke Old Trafford semakin menguat. Ini disebabkan sang agen diketahui datang menonton pertandingan Manchester United baru-baru ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, agen sang striker datang ke Old Trafford pada akhir pekan kemarin. Ia menonton pertandingan antara MU versus Arsenal di mana pada laga ini tuan rumah kalah dengan skor 1-0 dari sang tamu. Kedatangan sang agen ini mengindikasikan bahwa rumor ketertarikan MU terhadap Sesko benar adanya dan ada indikasi pertemuan antara sang agen dengan manajemen Manchester United. Namun kabar yang beredar di Inggris menyebutkan Sesko tidak menutup kemungkinan untuk pindah klub di musim panas nanti. Sang striker dikabarkan ingin pindah klub yang lebih besar. Selain itu ia juga sejak lama punya ketertarikan bermain di Premier League. Jadi jika MU benar-benar serius untuk merekrutnya, maka ia dengan senang hati pindah di musim panas nanti. Setan Merah perlu keluar uang sekitar 60 juta euro untuk membayong sang striker dari RB Leipzig di musim panas nanti. Rencana Manchester United untuk merekrut Tosin Adarabioyo di musim panas nanti menemui kendala baru. Bek Fulham dikabarkan kini masuk dalam radar Chelsea. Menurut laporan The Daily Mail, Adarabioyo diplot Chelsea sebagai pengganti Thiago Silva. Bek senior itu dipastikan akan cabut di musim panas nanti. Alhasil ada lubang di lini pertahanan mereka itu. Chelsea kebetulan terkesan dengan penampilan Adarabioyo di Fulham. Mereka meyakini sang bek bisa menambal kepergian Thiago Silva di lini pertahanan mereka. Menurut laporan tersebut, Chelsea menjadikan Adarabioyo sebagai incaran utama di musim panas nanti. Selain karena faktor performa, Adarabioyo bisa didapatkan secara gratisan.
sang bek sudah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di Fulham yang habis di musim panas nanti. Kebetulan Chelsea saat ini tidak bisa keluar uang banyak untuk merekrut pemain mengingat mereka terancam sanksi FFP. Jadi bek tangguh gratisan seperti Adara Bioyo bisa jadi solusi yang bagus untuk tim mereka. Arsenal menunjukkan kelas mereka untuk menundukkan Manchester United dengan skor 1-0 dalam duel krusial di akhir musim. The Gunners memetik 3 poin penting untuk menjaga asa juara. Kemenangan atas MU di Old Trafford kali ini memang tidak dapat dengan mudah, namun Arsenal jelas boleh bangga. Mereka melengkapi dominasi atas MU dalam duel kandang tandang musim ini. Sebelumnya, pada pertemuan pertama di paruh pertama musim ini, Arsenal juga berhasil mengalahkan Setan Merah. Menurut catatan The Gunners, ini pertama kalinya mereka bisa mengalahkan MU dalam duel semusim liga sejak musim 2006-2007 silam, yaitu sekitar 17 tahun yang lalu. Seharusnya ini jadi bukti kebangkitan Arsenal, sekaligus bukti kemerosotan MU yang semakin dalam.